Irwan, Bapak Irwan mana ketua ranting? Bapak Irwan? Mana Bapak Irwannya? Yuk, karya bukti yuk. Bapak Irwan yang 9 pengurus ranting mana? Coba Pak Rahmat. Ayo, nih, betul ini karya bukti? Coba karya bukti angkat jari. Karya bukti. Karya bukti. Nah, kelompok di dia, iu. Sok, ngaji. Ulah pacorok kokot. Ya, oke. Bieu geus dipasihan naon makan pagi, nanti sore makan sore di masing-masing rumah ya. Oke. Ngerti urang ya? Kemudian sok kelompok ya karya bukti. Ciwaringin. Ngantung. Mana Ciwaringin? Kurang benar di Ciwaringinnya. Pak Ardi mana Pak Ardi? Ya. Ciwaringin ngacung. Mana? Ngantung. Ya. Nih. Coba. Pana Ciwaringin, ketua rantingnya. Ciwaringin ngacung, nangtung. Yang 9 orang. Pak Ardi, mana Pak Ardi? Mana Ciwaringin? Ciwaringin mana ketua rantingnya? Nangtung. Ketua rantingnya mana ketua rantingnya? Ketua rantingnya mana? Berdiri atuh Kang, ini susah banget. Suruh berdiri aja. Itu hitung 9 orang, coba ada gak? Ciwaringin itu daerahnya ketua PAC-nya. Kalau nggak datang ketua anak rantingnya, saya suruh jemur sini ketua PAC. Ketua PAC ini suruh kerja udah mau setahun jadi ketua PAC. Masa nggak mampu ngurus ranting anak ranting? Saya jemur nanti di sini nih. Mana ketua, coba Ciwaringin? Mana pengurusnya yang lain? Mana yang lain, mana lagi? Yang lain mana lagi? Di Satgas yang megang Ari. Coba. Nu sajana ka dieu. Amun tengah tidur lain ka dieu sajan. Adieu coba ka dieu harap. 9 orang ya. Yang muda. Yang 9 orang pengurus desa. Kalau tidak tahu pengurus ranting, pengurus desa ya. Pak Ahmad atau Pak Ardi ketua? Pak Ardi kira hadir ke mana? Gebot, Pak. Gebot. Coba Kang kadi. 4, 5, 6, 7, 8. Amun teu ngarti bahasa Indonesia, urang rek bahasa Jepangnya. Amun teu ngarti kaharep kapayun. Ada kapayun. Sok, ayo mangga. Gila. Pengurus anak rantingnya mana? Nangtung anak rantingnya nangtung coba. Anak ranting. Dusun kan? Anu pengurus ranting sarapan mana? Sabar urang. Coba bisa anak ranting gak itu, ranting gak dia. Pengurus dusun gak bah itu. Pengurus dusun. Pengurus desa kan dia, pengurus desa. Sebentar. Buang beres. Coba saya minta ketua PAC yang tinggal di Ciwaringin itu baca tolong ke depan. Ketua PAC, coba baca ke depan. Sebentar ini malah beres-beres. Ketua PAC, saya minta ke depan. Sama sekretarisnya aja terus ke depan. Ketua sama sekretaris Ke depan. coba ketua sama sekretaris mana? Makanya pengurus PAC harus kompak. Jangan Pak Rahmat saja yang bekerja. Ketua PAC sama sekretarisnya mana? Kan ada 11 orang. Sekretarisnya mana? Sekretarisnya atau wakilnya? Coba Lu ikutin. Sini. Lu ikutin. Saya mau tanya, Kalian 3 bungkus. Ciwaringin ada berapa dusun? 2 ya sama filter. Berarti 5 anak ranting kali 7, 35 orang. Betul? Mana rantingnya? Coba ada berapa orang? Pengurus ranting mana pengurus ranting? Coba pengurus ranting. Berapa orang? Aya anu ngabesan, aya anu ngagebot. Saya mendingan jujur.
sebentar Pak Salim, sebentar ya. Saya mending jujur, kalau emang nggak datang, ada urusan ke keluarga atau yang lainnya, daripada ranting mana ngacung, anak ranting mana ngacung. Dengan jujur, berarti kali 5 orang, 5 dusun, kali 7 35 orang, ada nggak 35 orang? Nggak ada berapa orang? Ada berapa orang semuanya yang hadir? Coba di sana ada berapa orang sana? Nggak ada. Mana Ciwaringin coba? Ciwaringin ke depan, Ciwaringin. Coba ke harap. Ciwaringin ke harap, coba Ciwaringin. Pak Rahmat, sebentar Pak Toto, saya mau tanya, Ciwaringin ini udah ada belum rantingnya? Ya mana orangnya? Ya itu berarti kan anggap kalau tidak datang udah tidak ada. Ciwaringin tidak ada ranting. Karena ini hajat partai, bukan mau arisan saya di sini. Udah ganti besok. Ciwaringin nggak ada anak ranting, belum ada anak ranting, belum ada ranting. Udah Bapak ke depan semua, bisa duduk lagi. Udah ya, udah duduk sana. Dan nanti urusan lain. Saya nggak mau dipusingkan bolak-balik nggak karuan. Udah duduk sana. Absen yang lain. Pak Salim, ini turun ke bawah, jemput bola. Waringin Karya, mana? Pengurus desanya mana rantingnya? Ini turun. Pak Salim siapa turun. nih? Suruh masuk aja Pak Toto. Sini. Ya. Pak Maman mana Pak Maman? Nah sini Pak Maman. Yang 9 orang. Jangan dulu semua yang 9 orang. Tolong diangkat-angkat ente. Saya yang nyaho nusa 8 orang nusa di desa teh. Aya teu. Iya Pak Maman betul. Pak Maman. Ranting. Cepot. Nah, makanya kalau kepengurusan kumpul dulu, rapat turu. Ya. Ada lagi? Coba. Ada lagi? Coba pengurus ranting. Di sini bukan bicara ranting, pengurus ranting ada 9 orang. Ya. 1 2 3 4 5 6 7. 2 lagi mana? Nah, bilang ini jujur. Berarti sudah memenuhi quorum 7 orang ya. Yang 2-nya nggak hadir, lagi ada kesibukan. Begitu, ada berapa dusun? Seberapa dusun? 5 kali 7 35 orang. Coba ayo tuh 35 orang nunjuk. Berdiri. Coba nunjuk, ngacung. 35 orang mana? Hitung, Ri. Hah? Iya, makanya saya cek dulu. Coba. Nangtung atuh. 24. 24, duduk. Silakan Pak, duduk. Ya, silakan. 10 orang tah, anak buah kena gebot. Silakan. Heeh. Gerpanan. Tidak naon, yang penting jelas, ya. Anu maut, da moal maut kabeh. Ya. Tulisan. Ini dia. Kedawung. Mana kedawung? Ranting dulu, ranting. Yang 7 orang, yang 9 orang. Pengurus desanya. Coba rantingna ka hareup. Rantingna ka hareup, rantingna. Coba rantingna. Coba ka dia, Bang. Agak ka dinya. Mana Terus, Pak Rohim? Pak Rohim ketua PA, Terus. ketua ranting. Coba, saya nanya. Di mana ya? Desa Kedaung aya berapa dusun? 4 dusun. Berarti 4 anak ranting Pak Salim. 8 orang. 4 anak ranting. 4 anak ranting kali 7 28. 28. Berdiri yang 28. Coba. Kadaung menangtung. Ngacung. Coba ngacung. Kadaung. Coba hitung. Coba di tukang, mana di tukang? Cina masih aya keneh. Ayo. Mana Ulah anak ranting tajak Kedaung? tuduk bising hileudeun. Coba. 24. Mana? Cukup. Cukup. Ya, anggap cukup. Duduk. Silakan. Makasih. Kemudian untuk Karang Tanjung. Mana? Pengurus ranting. Ya, pengurus ranting yang 9. Yang 9 ke depan. Di bawah pimpinan Bapak Ajo. Mana Pak Ajo? Coba Kang, pengurus ranting ke hareup Kang, ke hareup. Ayah 8 orang mana? Hah? Ke hareup. Sok. Ayo ke hareup. Cek saya ge mun teu ngarti ke depan ke hareup.
memeh hiburan, memeh dilanjutkan, memeh dilantik. Sok. Cek heula ngalantik, pernah aku ngalantik masyarakat. Salapan orang, salapan. Bener. Ulah tanjak tunjuk bising hileuden. Bener Pak Salim. Tah, kakaya limaan tah. Opat teh ka mana? Opat teh ka mana? Opat teh ka mana? Ngagebot. Gawepet, gawepet ya. Tah, aya deui 2 tah. Tah, 2 sok. Tah, ulah tanjak tunjuk ayo ka dieu. Sok. Kang, di desa Kang aya sabaraha dusun Kang? 5 RW. Anak ranting berapa hiji? 5. 5 kali 7 35 orang. Coba 35 orang nangtung coba. 35 orang nganjuk curung. Ya, dihitung. Coba 35 orang mana? Pak hitung, Pak Suryana. Coba hitung 35 orang mana? Ya, hitungnya yang pas. Pak Suryana dihitungnya yang benar. Jelas. Dihitungnya ini kita mau kerja, dihitung Ya. yang benar. Ayo Pak Suryana bantuan. Sok. Keula. Masuk betul. Ada 30. Oh. 32. Ada 20. 20 orang. Kurang berarti kurang seberapa? Kos. Berarti ayo Kang, mangga silakan. Gabung. Duduk. Nuhun, ayo mangga. Ayo nun. Terus Pasir Tanjung. Pasir Tanjung. Nusa Lapan. Salapan orang ke hareup. Pengurus Ayo. desa. Sok salapan orang. Salapan orang ke hareup. Tadi Desa Kedaung. Ya. Pasir Tanjung. Kadang Tanjung tadi. Kade ya. Ulah tunjuk acungan. Anu Pandang mana nami Pandang? Oh ya, Ketua Ranting. Pandang. Aya seberang anak ranting Pandang. Aya seberang RW. Pandang. Sabaraha? Kadi ya Pandang. Ya, 6. 6 kali 7 42. Coba Ayo tempat berdua. anak Coba. Ranting mana? Nangtung. Dihitung. Aduh, coba nangtung. Dihitung yang benar. Hitung. Pasir Tanjung ya. Pasir Hitung. Tanjung. Coba. Dibayar tenang. Sok ayo. Coba. Tanggung jawab, Pak. Sok. Moal pati di tengah acung. 32. 32. Kurang 10. Tengah gebot. Ya, Ger ngagebot. Calik. Sok, mangga calik deui Kang Dang. Mana? Terus Lemah Abang. Lemah abang. Lemah abang. Rantingna kapayun kahareup. Udeng. Ayo, ulah tanya tunjuk, bising hileuden. Sok, ayo. Ayo sok, lemah abang. Ayo. Ayo Kang, muali. Anu gede mah ayo sok. Anu ngarasa jadi pengurus ranting ayo, silakan. Yang lainnya persiapan. Semua nanti dapat panggilan. Ya, ulah tanjak tunjuk tepugu. Aran Udeng mana? Oh iya. Araya teu pengurus ranting. Yang sudah pakai kaos, yang sudah punya kaos, dipakai Aman. kaosnya. Oh, iya. Jangan disimpan di kepala. Nu aya Jangan 5. dibuat bendera, pakai kaosnya Anak ranting pakai. araya teu. Dalam aya sabaraha RW? 8. Tapi nu hadir baraha urang. Mana coba? Mana anak buah Pak Udeng? Mana? Berapa orang ya? Ayo, Berdiri. Nangtung. berurang. Ayo. Coba hitung. 11 orang. 11. Ya. Yang 5. Ayo. 11 orang. Mangga calik. Oke. Calik. Sok. Bapak Ibu anu make kaos tong make jaket supaya teu pahili. Urang lanjut ke. Anu geus meunang kaos, pakai kaosna. Lemah Mukti. Lemah bukti. Ya. Pak Agus. Coba mana lemah bukti. 8 orang heula. 8 orang ke hareup. Dia rek ngalantik pengurus ya, lain ngalantik masyarakat ya. Coba yang lainnya persiapan. Nanti semua akan dipanggil ya. Ulah tanjak tunjuk utak-utak kos hileud keket. Aya sabaraha
RW, Pak. Hah? Gampang, ditukar ke saya. Bener. Kamu harus bubar, ditukar, awalnya perebut. Coba pengurus anak ranting. Mana di RW, anu di desa Lemah Bukti mana? Lemah Bukti. Sok, Lemah eta. Bukti. Itu. Sok, pasukan eta. Kaos. Coba bagian. Kiraku. Oh, 25. Kuing di mana? Di mana kuing? 26. Ya. Ya, maka calik. Sok calik. 26. Oke. Untuk Pulau Jaya. Mana Pulau Jaya? Pak Marjo. Ketua ranting Pak Marjo. Ini Ieu pasuk ieu tempur ieu karya kene kumaha ieu. Cenah yang menang. Cenah yang boga bupati. doa teh ngabungkeuna dong. Ayo supaya warauh. Oh ieu barang urang teh desa anu, oh ieu ranting urang ti anu nya. Supaya warauh ya. Ieu Pak Marjo mana Pak Marjo? Oh iya. Yang 9 orang ada hadir Pak Marjo? Hadir. Ada seberapa RT Pak Marjo? RW, ranting, anak ranting ada berapa? Ada 5 anak ranting hadir enggak? Coba dari Pulau Jaya anak ranting berdiri. Pulau Jaya. Dihitung Pak Suryana. 5 kali 7 35. Kurang 10. 25. Tuh kan. Hah? 25. Kurang 10. Pasal 8 34. Yo, silakan duduk. Pertanyaannya hanya di Ampura atau apa terang. Oh, Diapura. Man pasalin ke gak rebot aman. Botan awena. Bot jebrot. Pulau Kelapa mana? Pulau Kelapa. Pulau Kalapa, ketua rantingna. Ketua ranting, Bapak Heru. Sok. Mana Bapak Heru? Mangga. Oh iya. 8 orang. Ayo. 8 orang. Ayo beraha. Rewe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Pak Heru, di Pulau Kelapa ada berapa anak ranting? 5. Pada hadir enggak? Coba anak Bangun. ranting yang dari pulau. Ya, bagus. Ayo, hitung Pak Rosadi. Hitung. Tak dulu, jangan cukup dulu. Yalah bisikan gak gebot. Ke heula ulah wakat turun. Mana tuh 2 tuh? Pak, ka dia Pak, ka dia gabung. Ya kertambah. Ka dia gabung. Wal ke absen. Cepet wal ka absen kayak buru. 38, 35. Ya, Leuwih cukup. tilu. Leuwihnya. Kata menang di jalan meureun. Ayo. Lain Ayo. pamajikan di bawah majikan Ya. ka dia, di bawah majikan dan ayo ayo. Terus hiji deui, ya. Pulau Mulia. Coba Pulau Mulia kapayun ya. Rantingna kapayun, Pak Hendar, rantingna. Pak Hendar. Pak Hendar. Oh, Pak Hendar ya. Oh, nya ketua ranting. Hadir sadayana teh Pak Hendar. Ketua ranting. Pengurus ranting hiji 2 3 4 5 genep 7 8 hiji deui Pak Hendar mana? Wakil? Aduh, wakil. Alamun wae nya. Pak Hendar, ada berapa anak ranting? 4. Hadir semua? Coba Pulau Mulia. Ayo, 4 kali 7. 28. Ayo berdiri Pak. Harinya kurang pulau mah. Buset, kalau kabel dia. 20. Ayo sabaraha? 20. Hah? Kurang 8. Kurang 8. Tuh kan, kurang 8. Ada yang kerja, nggak gebot. Hah? Oke, Lanjut. angkat calik. Dari mana? Pasir Tanjung. Pasir Tanjung. Coba Pak Salim diusul nih. Pasir Tanjung. Pasir Tanjung. Coba ngacung. Nu bener ya, cenah ieu protes. Nah, ayo sok. Tak bukan cari cing. Ayo, dietang deui Pak Suharena. Pak Cita punten ayo. Ya. Hari mah syukur alhamdulillah ada yang dilantik.
Oh, Ya. ini harus peren. Kan tadi saya dikelompokkan, Kang Dang. Ya, cukup. Oke, Silakan duduk. siap, cukup. Udah. Sekarang udah. masyarakat biasa dihitung mana? Masyarakat biasa tadi yang tidak terdaftar, masyarakat sekitar coba berdiri, ngacung. Masyarakat biasa saya mohon coba berdiri, dihitung teman-teman. Ada berapa? Ayo ke sini gabung, Nah, masyarakat gabung. biasa sok gabung dihitung, ada Sini berapa? gabung sini. Ayo datang sini gabung. Nah, sok ayo gabung sini bu. Ayo, Nanti sini, saya gabung. Pak Haji. Sini bu, jangan ngumpet aja bu. Sok. Ayo gabung sini. Coba dihitung, Kang berapa? Biar clear nih urusan. Masih ngacung. Aceh, Masih ngacung, masih ngacung, masih ngacung. Masih ngacung. Sok ayo masyarakat biasa. Kang dihitung. Masyarakat biasa. Ayo ngacung, 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 ngacung. Kebagian. Pak Catam tah, ini kelihatan Pak belakang di bagian nanti ini ada. Pak Catam ikut nih. Sok, masyarakat biasa ngacung. Ngacung, ngacung. Hitung. Ri, hitung Ri. Hitung masyarakat biasa. Hitung dulu. Masyarakat yang bukan pengurus coba ini ngacung Nah, coba. dihitung, sok bantu dihitung teman-teman. Satu coba bu, ini ngacung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14 106. 106. Oke, terima kasih, duduk kembali. Duduk. Oke, duduk semuanya. Baik. telah mengusung pasangan Bupati dan Wakil Bupati Bapak Haji Ahmad Marzuki dan Bapak Miing untuk dapat dijadikan Bupati oleh kita semua periode 2015-2020. Sepakat? Siap? Kalau siap coba tangannya ke atas semua. Ya. Nomor. Coblos. Maju Kiming. Cak siang burut kamu tuh menangkan siang. Nah, berarti nges embung ibu iya mah mau nyoblos. Ya. Jadi diinstruksikan oleh partai, saudara semuanya, para pengurus partai tidak boleh keluar daripada aturan partai. Wajib hukumnya untuk memenangkan pasangan Haji Marzuki Miing untuk menjadi Bupati Karawang. Sepakat? Setuju? Merdeka! Biar kompak lagi. Bagaimana mau menang? Menang, setuju? Ya. Suruh mereka aja, mereka. Udah makan kan? Kenyang? Coba nggak ada yang lainnya dikumpulin begini nggak ada. Kalau nggak menang keterlaluan. Bertiga kerja semua bapak-bapak ini. Coba merdeka! Merdeka! Marzuki Miing! Ya, tentunya Bapak Ibu sudah paham semua. Nanti lebih tajamnya lagi, lebih konkretnya lagi, Ketua DPC PD Perjuangan akan memberikan satu saran, nasihat, instruksi agar melekat ideologi PD Perjuangan di semua yang ada pengurus partai di Kecamatan Lemak Bang Wadas, dari mulai PAC, ranting dan anak ranting. Masih mau bergoyang? Ya? Mulai aja kita. Ya? Mulai dulu aja. Mulai dulu aja. Baik. Ya. Tadi ketua cabang mengajukan untuk mulai saja dulu kita. Hiburan masih panjang, baru juga ya jam mungkin kalau sama kan dengan saya. Setengah 12. Ya. Yuk, Bu Lilis, silakan Bu Lilis. Kita tanggung nyanyi. Indonesia ku bangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya.
hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Indonesia, Bung Karno, dan pejuang-pujang partai yang telah tiada. Semoga arwahnya dapat diterima di sisi Allah SWT. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Ini ada kertasnya ya. Zat yang Maha Pencipta, kita telah sepakat bersatu, bersatu dalam satu rampak barisan, menentang kemiskinan. Atas rahmat dan bimbingan yang Maha Kuasa, kita telah bertekad berjuang, berjuang untuk satu tujuan mulia, mencapai Indonesia sentosa. Bersama PDI Perjuangan, bersama PDI Perjuangan, wajah kedaulatan rakyat Indonesia, atas serta dan bimbingan yang Maha Esa, PDI Perjuangan jaya. Merdeka! Merdeka! Hadirin berkenan untuk duduk kembali. Duduk. Selanjutnya, pembacaan Dedication of Life akan dibacakan oleh Ibunda Hajah Erni Kusmiati. Waktu dan tempat kami persilakan. Dedication of Life. Saya adalah manusia biasa. Saya tidak sempurna. Sebagai manusia biasa, saya tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Hanya kebahagiaanku ialah dalam mengabdi kepada Tuhan, kepada tanah air, kepada bangsa. Itulah dedication of life-ku. Jiwa pengabdian inilah yang menjadi falsafah hidupku dan menghikmati serta menjadi bekal hidup dalam seluruh gerak hidupku. Tanpa jiwa pengabdian ini, saya bukan apa-apa. Akan tetapi, dengan jiwa pengabdian ini, saya merasakan hidupku bahagia dan manfaat. Soekarno, 10 September 1966. Terima kasih untuk Bunda Hajah Erni Kusmiati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Merdeka! Sehubungan dengan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karawang tahun 2015 dan dengan mempertimbangkan hasil psikotes dan fit and proper test, maka rapat DPP PDI Perjuangan tanggal 9 Juli 2015 memutuskan sebagai berikut. 1. Setelah mempelajari perkembangan PDI Perjuangan di wilayah Kabupaten Karawang dan demi kepentingan partai secara umum, DPP PDI Perjuangan menetapkan Haji Ahmad Marzuki untuk dijadikan calon Bupati Karawang dan Tubagus Dedi Gumelar
untuk dijadikan calon wakil bupati Kabupaten Karawang periode 2015-2020 dari PDI Perjuangan. 2. Menginstruksikan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Karawang untuk mendaftarkan Haji Ahmad Marzuki dan Tubagus Dedi Gumelar sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Karawang dari PDI Perjuangan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Karawang. 3. DPP PDI Perjuangan menginstruksikan kepada seluruh jajaran partai DPC PDI Perjuangan Kabupaten Karawang bersama-sama dengan seluruh kader, aktivis, dan anggota PDI Perjuangan di Kabupaten Karawang untuk mengamankan, menjalankan, dan memperjuangkan terpilihnya Haji Ahmad Marzuki menjadi Bupati Kabupaten Karawang dan Tubagus Dedi Gumelar menjadi Wakil Bupati Kabupaten Karawang periode 2015-2020. 4. Kepada mereka yang tidak mengindahkan instruksi dan melakukan aktivitas di luar kebijakan ini akan diberikan sanksi organisasi. Demikian penetapan rekomendasi dan instruksi ini disampaikan untuk dilaksanakan dan ditaati secara utuh oleh seluruh kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan penuh tanggung jawab. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum, ditandatangani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Aceh. Pak Badu. Yang saya hormati Pak Bupati calon dari PDI Perjuangan Pak Haji Marzuki yang lagi sholat zuhur dulu beserta rombongan, juga Tubagus Dedi Gumelar, beliau tidak bisa hadir karena ada kegiatan lain. Kita bagi-bagi tugas, artinya bukan tidak cinta sama kita semuanya. Yang saya hormati sahabat-sahabat saya dari pengurus cabang ini hadir semua, saya absen nih. Mulai dari Pak Jayus, Wakil Ketua Bidang Kehormatan. Udah kenal Pak Jayus? Udah kenal ya? Ini Pak Jayus yang tadi dibilang jenderal tanpa senjata. Senjatanya udah digadein sama dia ke penggadean. Yang saya hormati juga ini sekretaris saya Pak Aceh juga hadir. Nama Pak Aceh ya? Yang belum jadi-jadi nyalon. Udah berapa kali dia nyalon belum jadi? 2 kali ya, tilu. Nanti kalau nomor urut nyalonnya dipilih sama milik nomor urut jadi dia besok. Yang berikutnya ini juga ada Pak Salim. Mana Pak Salim yang tadi gue gerokan? Nah ini bidang pengkaderan Pak Salim. Makanya wajib Pak Salim gue gerokan ngurusin anak buahnya. Ya kan? Yang berikutnya Pak Rosadi. Ini Pak Rosadi Pak Wakil Ketua Bidang Organisasi. Pak Rosadi, kenapa Pak Rosadi ya? Nanti kalau udah jadi pada pejabat, bapak-bapak kenal. Minimal kalau ke Karawang nggak punya bensin kan, ya ini, ya kan bapak saya katanya gitu kan. Yang berikutnya Pak Imun Munandar. Nah, udah kenal belum Pak Imun? Nah, berdiri Pak Imun belum pernah kenal. Nah ini wakil sekretaris saya. Yang berikutnya Pak Cartam. Kenal sama Pak Cartam? Nah ini juga sama, calon yang belum jadi-jadi juga. Tuhan belum mentakdirkan beliau jadi. Nah, yang berikutnya siapa lagi? Ibu Lilis, ya kan? Kenapa Bu Lilis? Kenal, ya kan? Yang berikutnya mantan pacar saya. Tahu ke mantan saya? Ibu Erni Kusmiati. Nah, beliau adalah Wakil Ketua Bidang Anak dan Perempuan. Kalau nanti ada suaminya yang berantem nanti beliau yang ngurusin. Ya kan? Nah. Yang berikutnya siapa lagi? Tadi ada Wakil Bendahara Pak Toto, ya kan? Bendahara. Kalau Bapak nggak punya ongkos, nggak punya apa, datang aja ke kantor DPR, pasti diongkosin. Bohong. Udah kalau bohong berarti pernah ke sana nggak diongkosin. Yang berikutnya Pak Cita. Nah ini anggota DPRD-nya Dapil 4. Hanya saberingkil nak. Hiji-hijina. Tadinya 2 tinggal hiji. Ya kan? Nanti kenapa jadi 1? Saya ingin tanya nanti tapi. Yang berikutnya juga siapa lagi? Ya yang lainnya memang teman-teman kena ada di dewan bagi-bagi tugas. Ya kan? Tapi dia kalau di dapilnya hadir. Di dapilnya. Kalau di dapil lain Pak Mulyadi, ya itu di belakang ada jadi komandan Satgas.
Pak Suharyana aja juga deh yang ngurusin nasi terus. Ada Pak Topan di belakang. Nah itu teman-teman saya, ya kan? Kenapa saya juga absen tadi pengurusnya? Jangan saya absen pengurus PAC yang tinggal tilu beringkil, tilu apa opat bu? Ya kan? Pengurus cabangnya juga nggak ada. Nah, jangan sampai gitulah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia, atas ridho dan perkenannya lah bahwa pada kesempatan ini kita bisa bertatap muka, bertemu wajah dalam rangka pelantikan ranting anak ranting dan silaturahmi. Juga tidak lupa yang saya hormati barangkali ada dari Muspika Kecamatan. Biasanya kalau mau pulang lengkap biasanya Pak Kapolsek yang saya hormati, Panwas, PPK, ya kan? Apalagi tuh aparatur desa, Kapospol biasanya hadir semuanya. Terima kasih ke Desa Karya Mukti yang telah memberikan izin tempat ini dalam rangka acara pelantikan ranting anak ranting. Baik Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, apakah sudah pada makan? Ngantuk enggak? Supaya nggak ngantuk saya ngomongnya mau agak kencang sedikit nggak apa-apa. Tahu nggak? Ada yang tahu? Yang tahu ke sini saya mau kasih hadiah. Saya mau kasih hadiah. Mas siapin duit mah. Saya mau kasih hadiah orang ini. Iya kan? Anak ini nah anak muda lagi. Saya mau kasih hadiah. Nggak tahu nanti istri saya mau ngasih berapa hadiahnya. Coba jelasin kenapa adik jadi anak ranting. Ranting mana? Kedaung ya, silakan jelaskan ya. Saya menjadi ketua anak ranting dari Desa Kedaung karena kita ingin memenangkan PDI Perjuangan untuk dari event-event maupun pemilihan gubernur, bupati, pilkada ataupun pemilihan lainnya. Yang kedua, agar kita untuk mensejahterakan kebersamaan rakyat Karawang, terutama itu. Ya, terima kasih Pak. 150 hadiahnya, ya kan? Nah, itu sudah dijawab, ya kan? Itu sudah dijawab. Bagus sekali itu. Apa namanya? Jangan-jangan ada nyontoh ya di kecamatan lain ya? Enggak katanya. Kira dia nyontoh datang ngelihat gitu kan? Pasti Pak Karda suruh ngomong kayak gitu. Oh, berarti udah dibaca. Bagus sekali. Saya punya kader yang kayak gitu. Merasa bangga saya. Jadi Bapak Ibu semuanya, jadi tadi dijelaskan sama adik kita bahwa jadi pengurus partai itu bukan hanya sekedar asal-asalan, hanya sekedar jadi pengurus ini diundang sama sama ketua ranting dan PAC-nya suruh menghadiri acara ini. Bapak semua punya beban yang berat. Kalau memang mau jadi pengurus ranting anak ranting, tadi dijelaskan sekilas. Tapi nanti akan saya jelaskan yang lebih panjang tentunya. Nah yang saya ingin jelaskan kepada Bapak Ibu semuanya, bahwa pembentukan ranting anak ranting ini adalah konsolidasi 5 tahunan. Jadi kita membentuk struktur kepengurusan itu lamanya 5 tahun ke depan. Dan tidak mudah kita memberhentikan PAC tadi yang hanya tinggal 3 gerintil. Tapi kalau memang dia tidak hadir dengan kegiatan event partai yang memang sangat penting, yang tidak jelas agendanya mereka tidak hadir di sini, tentunya saya akan melakukan evaluasi buat kecamatan Wadas ini. Karena penting, karena ini kita acara partai. Semua saya tentunya salam hormat kepada Bapak Ibu semuanya yang telah hadir di sini menyisihkan waktu. Saya paham dan ngerti betul dengan kebutuhan Bapak. Barangkali ada agenda-agenda lain, tapi dianggapnya bahwa ini adalah acara partai yang sangat penting. Alhamdulillah Bapak mau mengorbankan tenaga, pikiran, waktunya. Dan alhamdulillah biarpun ada bolong-bolong yang tidak hadir, sebagiannya masih bisa hadir. Tentunya saya mengucapkan terima kasih yang hadir.
Ya, yang tidak hadir kita pertanyakan tentunya kenapa tidak hadir, ya kan? Dan saya anggap kalau memang tidak hadir di satu desa atau pengurusnya itu adalah pengurus yang tidak bertanggung jawab. Tidak usah orang yang seperti itu kita pakai lagi, ya kan? Buat apa? Nah, ini adalah konsolidasi partai 5 tahunan setelah kita kongres di Bali, setelah kita menyelesaikan Koberda di Jawa Barat, Kompercap di Kerawang, Musancap di Lemabang Wadas, dan memang bintik-bintik Lemabang Wadas cerai-berai, hancur-hancuran pengurusnya. Waktu musyawarah anak cabang aja hanya tinggal beberapa orang yang hadir, itu pun sudah dibagi beberapa kelompok. Kelompok A, kelompok B, kelompok C, garis merah, garis kuning, dan garis-garis yang lain. Akhirnya Wadas ini cerai-berai. Makanya hari ini saya kumpulkan pengurus ranting, anak ranting. Gimana kita mau menang? Gimana kita mau bertarung? Pengurusnya aja sudah hancur-hancuran, saudara sekalian. Sudah rontok, kata si ibu. Ya kan? Kita ini harus bersatu. Karena Wadas ini saya tahu persis. Saya adalah pengurus dari zaman ke zaman. Jadi tahu. Ya kan? Saya tahu pengurus gantinya, pengurus PAC yang lain-lain tahu. Mungkin teman-teman kalau di sini banyak lah sesepuh-sesepuh saya. Ya kan? Pasti tahu Pak Karda. Jadi saya tahu. Makanya di sini saya sengaja saya undang seluruh pengurus ranting, anak ranting, yang kalau rapat ini hanya yang diundang ini KSB-nya saja, ketua, sekretaris, bendahara. Itu pun sisanya saya ditipu sama ketua PAC-nya. Benar nggak kira-kira seperti itu? Iya, nggak undang, nggak datang semua. Nah, sengaja di sini saya undang semua biar kita terbuka, biar kita transparan. Ya, yang apa yang kita sampaikan, apa yang kita perbuat, tentunya Bapak Ibu semuanya. Tadi sudah dicek, pengurus rantingnya adalah hadir semua, hanya 1-2 lah yang tidak hadir, tapi mewakili 2/3-nya. Yang selama ini program-program partai, kegiatan partai, hanya PAC, KSB datangnya 2 orang, 1 kadang-kadang ketua PAC-nya saja. Suruh diundang KSB-nya, yang datang hanya ketua rantingnya saja, yang lainnya tidak diundang. Di sini kita kumpulkan semua. Hadir semua pengurus dari ranting, anak ranting PAC, dan alhamdulillah persentasenya kita terpenuhi. Dan di sini adalah kita mau konsolidasi 5 tahunan. Saya 2 bulan yang lalu sudah perintahkan ke Pak Rahmat sebagai ketua PAC-nya untuk segera membentuk ranting dan anak ranting. Kalau memang sudah terbentuk, saya akan melakukan pelantikan ranting dan anak ranting. Dan alhamdulillah bahwa saya sampai hari ini sudah 21 kecamatan kita melakukan ranting dan anak ranting, Bapak Ibu semuanya. Dapatkan surat dari Ibu Ketua Umum bahwa untuk segera pembentukan ranting anak ranting, apalagi di Kerawang ini akan ada pilkada. Jadi sebelum adanya pilkada dilaksanakan, pembentukan ranting anak ranting ini harus sudah selesai. Karena ini adalah harapan partai, ini adalah tulang punggung partai, bahwa kita harus menggerakkan mesin politik partai dalam rangka pemenangan pemilu kada di Kabupaten Karawang. Ngaku orang PDI Perjuangan, ngaku orang nasionalis, tapi begitu diminta tenaganya sama kita, dia pindah kepada yang lain, dia pindah kepada calon yang lain. Kira-kira ada nggak di sini? Ada nggak sih yang seperti itu? Ada? Nggak ada, tapi menurut saya ada, ya kan? Menurut saya ada, ya kan? Tapi saya nggak ngomong di sini lah, nanti ketua PAC-nya aja saya mau tanya, ya kan? Karena saya tahu orang-orang lama di sini hari ini tidak kelihatan. Saya yakin dia mendukung salah satu calon lain. Nah, orang yang seperti itu adalah orang yang oportunis, yang tidak punya pendirian, yang tidak punya prinsip. Orang yang seperti itu tidak boleh kita pakai. Sejahterakan rakyat Wadas ini, saudara sekalian.
Kita harus menang dulu apa yang dikatakan adik kita tadi. Kita tidak mungkin PDI Perjuangan mampu dan bisa mensejahterakan rakyatnya, berbuat lebih baik buat rakyatnya kalau PDI Perjuangan tidak menang di Lemah Wadas ini, saudara kalian. Tidak mungkin kita menang kalau kita tidak bersatu padu, cerai berai tentunya. Saya punya harapan besar kepada saudara-saudara kalian, struktural partai yang akan saya lantik, karena menang kalahnya di Lemah Wadas ini adalah kalian yang harus bekerja keras, saudara-saudara kalian. Siap untuk bekerja keras, siap untuk kerja bergotong royong, siap untuk bekerja terus ikhlas. Hanya itu yang kita bisa lakukan, saudara kalian, kalau kita mau menang. Tunjukkan kepada rakyat, buktikan kepada rakyat Lemah Wadas ini, PDI Perjuangan adalah partai yang punya militansi, punya kader yang punya loyalitas tinggi kepada partainya. Kita tidak mungkin kita menang dengan hanya 500 atau 600 orang yang hadir di sini. Tentunya kita menang harus mengajak kepada seluruh masyarakat Wadas ini. Kan setelah kalian pulang ke rumah masing-masing, karena di sini kader kita ada 100 sampai 50 per desa. Ini yang di Lemah Wadas ini, saudara kalian. Ya, silakan Bapak. Saya lanjutkan. Jadi itu tujuannya Bapak Ibu semuanya. Kalau kita mau berbuat yang lebih baik sesuai dengan cita-cita harapan kita, kita tahu bahwa di Republik ini adalah kita partai penguasa. Baru beberapa bulan kita menang kemarin dalam pemilihan presiden. Kita harus mau bekerja keras, mau banting tulang, mau menyisihkan waktu kita. Tapi kalau ada kader partai yang loyo seperti tadi, acara partai aja di Kedung Waringin nggak datang. Kedung Waringin, Ciwaringin, ya kan? Saya katakan udahlah, nggak ada pengurusnya, udah. Harusnya kenapa Bapak juga sama, ini lagi panen kan? Sama, yang lain juga lagi banyak kesibukan. 2 hari yang lalu sudah kita kasih tahu, seharusnya dia menunda kegiatan itu karena ada kegiatan partai yang sangat urgent. Karena agenda kita ini adalah agenda 5 tahunan yang tidak mungkin terjadi lagi kita acara seperti ini setelah saya SK-kan, setelah bentuk. Kenapa agenda yang sangat penting struktural partai ini tidak hadir di acara partai? Padahal ini bisa menjadi kebanggaan buat kita, dan ini adalah sejarah membuktikan saudara sekalian, kalian bisa bertutup muka temu wajah dengan wajah saya yang jelek ini. Benar nggak kira-kira? Yang tadinya tadi tidak tahu Pak Karda sekarang tahu, yang tadinya tidak tahu Pak Marjuki mana calon bupatinya tahu hadir. Ini sejarah buat kita. Jadi jangan menggampangkan kalau bicara partai. Nah kalau tidak mau, saya juga tidak maksa kepada teman-teman, termasuk kepada pengurus PAC. Kemarin ini pembentukan ketua PAC saling banting kursi. Udah dilantik, udah di SK-kan sama ketua DPD, tinggal tilu girintil pengurusnya. Bagaimana Pak Dedi? Coba berikan contoh yang baik kepada generasi muda, adik-adik kita, struktur yang paling bawah, ranting, anak ranting. Gimana kita mau menang sedangkan PAC-nya juga tidak solid? Karena pengurus partai itu adalah kolektif kolegial. 11 orang itu kalian punya tanggung jawab di Lemah Wadas ini. Bukan hanya saudara Rahmat sendiri kemana-mana, ya kan? Bukan. Ranting ini adalah 9 orang. Anak ranting ini 7. Kalau ada 3-4 dusun berarti lebih
Nah itu pengurus-pengurus partai, kalian punya hak bicara, kalian punya hak protes. Coba nanti saya akan bagikan ADART-nya. Ini adalah pendidikan politik buat para kader partai yang hadir di sini. Ini penting. Siapa tahu nanti anak-anak kita, saudara kita, regenerasi kita setelah Pak Haji Marzuki jadi bupati dari 2 periode, dia naik jadi presiden, kan gantinya Pak Haji Marzuki ini kan teman-teman nanti. Iya, saya ini anak petani Pak. Di kampung orang tua saya dulu tidak mengajarkan bahwa Pak Karda harus jadi politisi. Yang ngomong banyak orang, nggak ada tuh orang tua saya. Yang ada orang tua saya, kamu hidup kamu harus sukses. Ya kan, bantu orang tua, hanya itu. Tidak ada saya bicara, karena dulu kalau bicara PDI lah dulu tahun 83 ya kan ke bawah, itu dulu partai kita partai yang diuber-uber, ya kan, partai yang dikebiri. Saya dulu 93 aja, 87 ya kan, saya sudah nakal bawa kaos ke rumah orang tua saya, main ngamuk-ngamuk tuh, ya kan. Rumah saya suka dilemparin rumput dulu. Betul. Dari situ militansi saya, loyalitas saya sudah saya bangun. Saya punya harapan, saya punya cita-cita ke depan bahwa demokrasi di Indonesia ini akan berkembang, akan baik dan bisa dirasakan sama rakyat Indonesia, saudara sekalian. Dan ini adalah kita semua generasinya. Ketua cabang besok mau saya wae jadi ketua DPC ngedeluk Pak Karda. Kalian ini teman-teman anak yang besok nih, ya kan? Pak Marzuki jadi bupati 2 periode, mau apa Marzuki aja pasti ganti. Yang lain kan tidak mungkin PD Perjuangan ini bubar. Makanya saya katakan kepada bapak orang-orang tua kita nih, didiklah orang anak-anak kita. Dan didiknya adalah mulai dari kita. Belajar menetapkan militansi dan loyalitas. Gimana kalau ditanya, Pak, Bapak kan pengurus partai ngomong wae PDI, gening poe ieu Bapak terapat. Jor we aing panas-panasan lah sana. Tah enggak boleh gitu, Pak. Bapak harus menyisihkan waktu. Bila perlu ngomong, "Dek, nih kerja Bapak tuh seperti ini." Ya kan? Anak kita pasti tahu, Pak. Ya kan? Karena tadi apa yang dibacakan sama Wakil Ketua Bidang Perempuan dan Anak, dedication of the life. Kita ini ada kebanggaan hidup kita mengabdi, berbuat untuk rakyat. Di sini kita kumpul ini adalah untuk mengabdi, berbuat untuk rakyat dan ingin mensejahterakan rakyat lemah wadas, saudara sekalian. Bukan untuk diri kita sendiri. Tapi kan tidak mungkin harapan keinginan mensejahterakan rakyat ini rame-rame KB yang jadi pejabat, hayang jadi bupati KB, hayang jadi anggota DPR RI KB, nya hese menloba teuing mah. Nah, kita percayakan nanti ke Pak Haji Marzuki untuk jadi bupatinya. Beliaulah panglima perangnya, kita prajuritnya. Nah, perjuangan kita ini nanti akan dirasakan sama rakyat. Memang betul perjuangan ini punya luka-likunya, pasti ada pengorbanan. Bapak sia orang teh beas teh ada gabacan digiling, kunaon sia mangkat ke acara itu, giling we heula pare, ke gampang itu acara itu mah. Itu kalau Bapak berangkat ke sini, ini adalah pengorbanan. Ada perjuangan, minimal rek mangkat yuk pas ya heulan kan gitu. Benar Pak? Benar. Omongan saya nggak bakalan gagal lah, bener wae. Pokoknya itu ada pengorbanan saudara sekalian, dan saya hormat kepada seluruh kader partai yang hadir di sini. Kalian sudah mengorbankan tenaga waktunya untuk acara PDI Perjuangan sekalian. Ini pengorbanan. Bung Wisunus dia di TV muncul satu lagu pasti 150 juta, sekian lagu udah sekian M. Kalau saya tanya ke Pak Haji, Pak Karda, saya ke Pak Haji itu karena Pak Haji itu orangnya tulus, ya kan, orangnya baik, ikhlas. Gak ada saya pakai bayar-bayaran katanya. Itu adalah perjuangan yang dia lakukan. Dia lakukan, semua yang ada di sini pengorbanan. Ini teman-teman saya juga sama nih. Ketua DPRD
banyak pekerjaan yang dia lakukan. Dia harus hadir, diperintahkan sama partai. Kalau dia seminggu nggak dapet, nggak kesini acara partai, ketua DPRD nggak bisa nyari duit dia buat marahin istrinya yang nomor 2, nomor 3. Hah? 1 apa 2 istrinya? 4. Nggak 1 dia, orang baik dia. Ya kan? Nggak bisa nyari duit dia korbankan. Untuk apa pengorbanan ini? Untuk rakyat kita, untuk mensejahterakan rakyat kita, saudara kalian. Bukan untuk pribadi saya, bukan untuk Pak Haji Marzuki, bukan. Pak Marzuki ini sudah sugih, sudah kaya raya. Beliau adalah pengusaha sukses, sudah banyak duit. Lamun orang kayak Pak Marzuki aja berarti embung. Duitnya aja udah miliaran, ratusan bahkan. Buat apa jadi bupati itu hanya 3 juta genep ratus duitnya? Gede juga penghasilan kita 3 juta genep ratus. Karena ada dia di dalam hati yang paling dalam. Dia terenyuh. Karena dia banyak orang yang mengatakan bahwa Pak Marzuki sukses di Kabupaten Karawang, tapi dia punya harapan, punya cita-cita, punya keinginan, tapi keinginannya ini ditolak sebelah mata sama orang-orang Karawang. Tapi sebenarnya dia mau mengorbankan tenaganya, pikirannya, harta, bendanya buat rakyat Karawang, saudara sekalian. Tidak lain, tidak bukan, dia ingin mensejahterakan rakyat Karawang, saudara sekalian. Buat kalau kader partai ini harusnya kita berterima kasih, sujud syukur Pak Marzuki yang hidupnya sudah sugih, sudah banyak duit, mau papanasan jeung ayeuna geus 4 poe untah wae. Lamun cak panganten anyar mah keur naon tah, keur nyiram. Ya udah kecapean pulang pagi terus, anak istrinya udah nggak keurus. Paling kecil anaknya masih berapa tahun gitu, tapi ditinggalkan. Ya kan? Dia bukan tidak ada, segala-galanya dia korbankan, teman-teman. Demi apa? Demi rakyat Karawang. Buat apa dia besok jadi bupati juga belum tentu senang. Kalau nggak jadi bupati mau jam berapa juga bangun terserah. Buat kita merasa bangga dan senang teman-teman seluruh kader partai. Dan beliau adalah Pak Haji Marzuki, ini adalah dia ketua PCNU. Tentunya dia punya pengaruh besar. Dan beliau juga adalah seorang pengusaha sukses di Kabupaten Karawang. Dan beliau juga, saya katakan kepada seluruh kader partai yang hadir di sini, beliau adalah salah satu kader partai PDI Perjuangan, saudara sekalian. Beliau adalah kader partai. Dan beliau mau mencalonkan di PDI Perjuangan. Tentunya kita juga ikut bertarung, ikut daftar di pencalonan. Ada beberapa nama. Ibu Ketua Umum juga salam ke teman-teman pengurus ranting anak ranting. Kemarin saya di bel, ditanya sama Ibu Mega, betul ada Bu Rike di sana di Tengkuman, nanyain Karda di Karawang gimana. Saya bilang alhamdulillah Bu. Biarpun suara kita kemarin di bawah, sekarang sudah mulai berangkat naik. Dan saya sama Pak Haji sampai malam, ya kan. Dan insya Allah sampai nanti hari hanya mudah-mudahan takdir Tuhan, doa Ibu bahwa Karawang ini kita akan menang pasangan Marzuki Miing. Saya laporkan kepada beliau, karena beliau, saya katakan bahwa teman-teman seluruh kader partai, makanya saya paling marah dan saya wajib sebagai ketua partai kepada teman-teman, kalau kalian memang mau jadi, saya tanyakan dengan beberapa persoalan, karena ini struktural partai, ini adalah pengurus partai. Tadi yang di luar hanya beberapa orang yang menyaksikan, mendengarkan, melihat para kader partai. Makanya saya berani ngomong apapun, adalah saya nanti yang akan meng-SK-kan kalian. Saya akan membuat teken SK-nya. Daripada SK itu saya teken. Tanya Pak Rahmat, berapa ribu Lemawang Wadas ini nyumbang suara untuk Marzuki Miing? Coba yang kencang berapa ribu siapnya?
Biar didengar nih sama pengurus ranting nih. Berapa ribu, Bu? Bu Denti? Berapa ribu? Luak liuk kan? Mijar meneng-meneng lara. Arti dia. Berapa ribu ibu mau nyumbang suara? Siap. Pak Haji Marjuki kalau menang di kecamatan paling tinggi, PAC mau dapat motor, mobil PAC, ya kan? Untuk ranting mau dapat apa namanya motor. Anak ranting yang paling tinggi dapat sepeda sama saya. Sebagai ketua partai dengan analisis saya tidak usah muluk-muluk, minta aja Pak Rahmat, saya minta 14.000 lah, 5 wadas, ya kan, kecil, bagus Bapak ini kan. Desa mana Pak? Kedaung. Pak Salim dicatat Kedaung, ya kan. Jadi itu Bapak semuanya target kita, supaya tuh ada yang ngomong bohong gitu kan. Ya, jadi intinya itu bahwa kita kalau mau menang harus berkuasa. Setelah kuasa kita ingin merubah nasib rakyat, ingin berbuat untuk rakyat. Saya ingin tanya kepada ibu bapak semuanya, struktural partai dan ibu-ibu yang hadir di luar struktural partai, gimana di 5 wadas ini soal sekolah ini udah pada gratis? Satu sama dengan sampai ke bawah. Cuman ini tidak dikontrol dengan baik sampai ke bawah. Akhirnya saya tidak menyalahkan guru. Karena dulu guru itu yang menaikkan dana tunjangan dari 100.000, saya ketua DPRD waktu itu saya naikkan 250. Setelah itu belum ada kenaikan lagi. Makanya ini ada kenakalan remaja lah. Ada kenakalan remaja. Jadi ada biaya pendaftaran ulang katanya. Bener nggak Bu ya kayak gitu ya? Terus juga ada indikasi jual beli buku gitu ya? Buku sama wae jawabannya sama aja. Nah ini mungkin ke depan yang akan diperhatikan sama Pak Haji Marjuki. Karena kita lemah memang di bidang pengawasan. Memang kita tahu itu bahwa kita pengawasan sampai ke bawah ini lemah sebenarnya kalian. Gimana dengan persoalan kesehatan sudah pada murah? Sama dengan kecamatan lain juga belum. Padahal mudah kalau kita mau berbuat untuk rakyat, baik sedang rakyat, supaya rakyat tidak berbondong-bondong ke rumah sakit umum. Buat di rumah sakit di sini nih di Lemawang Wadas. Kalau tidak mampu, tidak bisa, itu puskesmas lengkapi sarana prasarananya, dokternya, bidannya, ya kan, supaya rawat inap. Mampu kita seperti melakukan seperti itu karena duit kita ini banyak Ibu. APBD kita sekarang kata ketua DPRD 4,2 triliun. Ini tinggal kemampuan pemerintah daerahnya mau nggak ngurus rakyatnya. Nggak becus bukan kata saya ya, kalau ada yang nyatet. Karena dia tidak ngawal sampai ke bawah, tidak dipertanyakan itu. Gimana Ibu pembuatan KTP, KK, surat nikah dan sebagainya sudah gratis. Bayar. Sebenarnya pemerintah daerah sudah merelokasikan itu tidak bayar, gratis. Cuman persoalannya Ansip RT RW yang ngurusin kayak gitu, kecatatan sipil perlu ongkos. Kenapa pemerintah daerah tidak merelokasikan Ansip RT dan sebagainya? Berikan tunjangan kepada mereka supaya dia tidak meres rakyat, saudara kalian. Pakarnya paling pintar kalau ngomong kayak gitu, ya kan? Mantan ketua DPRD jelek-jelek ya kan, berikan tunjangan kepada RT RW supaya dia tidak malak sama ibu semuanya. Iya, biar bapak ini kalau mau kawin lagi gampang surat nikahnya, ya kan? Iya. Biar gampang ngurus surat nikahnya kan. Berikan tunjangan kepada mereka seluruhnya biar dia aman.
Makanya nih RT RW ini jangan takut sama PDI Perjuangan. Kita ini berkumpul di sini adalah tidak lain tidak bukan ingin mensejahterakan rakyat Karawang, saudara sekalian. Kita sudah berkorban hari ini meninggalkan segala-galanya, ingin mensejahterakan rakyat Karawang. Karena PDI Perjuangan belum pernah berkuasa, kita ingin berkuasa. Setelah berkuasa, kita ingin mensejahterakan rakyat. Yang hari ini semua struktur partai mengatakan dari A sampai Z semuanya belum yang dilaksanakan, padahal anggarannya itu ada. Ya kan, pengawasannya yang tidak nyampe ke bawah, tidak pernah itu dikontrol. Lurah teh loba di Pantura apa di desa nak? Pinternya makanya itu cek itu camat, ya kan? Ayo itu di kantor nak. Nah, saya katakan nih camat, kalau ada camat, ini tugas para kader partai ini semua. Buka mata telinga kamu, dengarkan kuping kanan kiri. Bila mana ada camat yang mendukung salah satu calon, ya kan, dia menjadi tim sukses, laporkan kepada saya mau pecat dia, pindahin ke timur-timur sama saya. Kalau nggak timur-timur nggak bisa, di Papua lah. Dan itu sudah dikumpulkan sama Menteri Dalam Negeri sama Satpol PP. Nah, tadi ada Pak Satpol PP. Bapak saya tidak minta camat Satpol PP ini milih PDI Perjuangan, milih Pak Haji Marzuki, enggak. Yang penting dia adalah abdi rakyat, dia adalah pengabdian terhadap rakyat yang sudah dibayar sama rakyat. Kita minta netral, aman kita. Seperti hari ini kita dikawal sama Pak Kapolsek, kita bisa nyaman, acara nyaman, kan itu tugas beliau gitu. Nah, makanya kalau ada yang ditakut-takutin nih, lapor ke saya, apalagi pegawai negeri, ya kan. Ini nggak ngomong main-main, saya bukan nggak bercanda, saya mau pecat itu orang. Camat itu, ada gak camat sini kayak gitu? Ada. Nah, di daerah sini nih banyak pegawai negeri nih, ya kan, laporkan. Sama lurah juga, ya kan. Ya dipecat sih enggak kalau lurah, karena lurah ini yang milih bapak. Sebenarnya buat lurah ini tidak usah takut sama incumbent, karena dia mendapatkan dana ADD ini adalah ADD pemerintahannya Jokowi, ya kan? Dia memperbuat apapun adalah pemerintahannya Jokowi. Harusnya dia lebih condong ke PDI Perjuangan. Kecil-kecil kayak gitu kurus, dia adalah presiden PDI Perjuangan. Seharusnya kita bukan tidak cita-cita besar sama Pak Jukimin ini, kita punya cita-cita besar. Kalau besok Pak Majuki menang, kita tidak tanggung-tanggung, kita akan menyiapkan nanti ambulan di tiap desa, saudara kalian. Tidak susah buat kita, karena kita adalah partai penguasa dari Republik ini yang dekat sama Menteri Dalam Negeri. Aduh, ya udah kalau gitu saya mobil Avanza buat di desa ibu, nggak usah ambulan. Aduh, untung aja saya nggak bawa mobil ambulan. Pantesan Pak Haji Marzuki, Pak Karda nggak usah beli ambulan lah katanya, takut garing timnya katanya. Aduh, iya, untung jadi dia nggak beli mobil ambulan buat TPC, ya kan, salah rehat nih tim saya, bunga ada yang gering. Kalau ada yang gering aja, apalagi kalau penyanyinya gering, waduh udah repot saya nih. Panggung saya udah nggak rame, iya kan? Iya. Jadi pada saya doain di tengah tim saya pada sehat, karena 10 hari lagi. Bapak Ibu semuanya, saya tadi baru tingkat kesehatan, ternyata 2 item saja, persoalan kesehatan, persoalan pendidikan, persoalan pelayanan publik yang lemah, persoalan infrastruktur, persoalan pertanian, dan sebagainya. Ternyata ini belum menyentuh kepada rakyat Karawang, saudara sekalian. Betul seperti itu? Saya mau tanya kepada Pak Haji Marzuki sebagai calon bupati dari PDI Perjuangan, dan beliau harus janji kepada kita, ya kan? Harus janji kepada kita
siap nggak untuk memperbaiki yang diminta sama rakyat kita, rakyat ketua partai kita yang akan menjelaskan kepada rakyat Lemah Wadas ini yang tadi targetnya dapat 20.000 katanya. Pak Haji, ternyata rakyat kita tuh Pak sama dengan kecamatan-kecamatan lain. Makanya dia seharian sini duduk tersipu dari jam 8 pagi ya? Dari jam 8, mohon maaf Pak Haji bukan tidak taat waktu, ya kan? Dia suka berpesan Pak Karda, tadi mules-mules dia masuk angin nggak mau berangkat. Gimana Pak Haji? Siap Pak untuk merubah nasib rakyat Karawang dan memperbaikinya Pak? Siap Pak Karda. Wah siap. Ini luar biasa. Di kecamatan lain nggak pernah Pak Haji ngomongnya kenceng kayak gini. Tadi kelihatannya dia udah dikerok jadi kenceng dia. Dia lebih kenceng ngomongnya dengan Wadas. Ya kan? Saya ingin tanya kepada Bapak Ibu semuanya, percaya dengan janjinya Pak Marzuki? Percaya? Ini tidak main-main janji ini. Yang pertama dia adalah ketua PCNU yang ngerti tentang agama, ngerti tentang batal haram, karena dia adalah bergaulnya sama orang-orang para kiai. Dan tidak lain tidak bukan beliau ingin jadi bupati itu ingin mengabdi dan baktinya kepada rakyat Karawang. Kita tahu bahwa Pak Marzuki ini adalah tidak lahir di Wadas ini, tidak lahir di Kabupaten Karawang ini, tapi buat PD Perjuangan sudah tidak lagi mempersoalkan itu, karena PD Perjuangan adalah partainya nasionalis. Kita tidak bicara suku, kita tidak bicara agama, kita tidak bicara golongan. Yang penting beliau adalah lahir di Republik ini, lahir di Indonesia ini, saudara kalian. Gimana nanti anak bapak coba mau jadi bupati di Bangkalan ditolak? Orang Karawang nggak boleh jadi bupati di sini, ini orang Bangkalan aja. Jadi haten dapat gitu kan? Ngeri Pak, ini zamannya. Nah sakitnya di sini ules, ya kan? Kita ini nggak boleh, anak cucu turunan kita ini sekarang kemanapun nyari kerja kan, ada yang di Kalimantan. Tuh Pak Ego tuh kalau lagi nakal di Batam ketemu tuh sama orang-orang Wadas banyak. Bener Pak Ego. Oh Pak Salim juga tuh banyak di Batam anak-anak kita tuh yang kerja. Tidak boleh kita ini. Malah orang yang harus putra daerah, putra daerah kemarin 2 kali putra daerah gagal wae. Putra daerah. Padahal Mustar itu bukan orang sini, orang Cirebon. Bener gak? Kalau dia sukses. Dan Padang Mustar itu mungkin sama saya juga ikut andil dong. Pak Karda. Siap. Ternyata di Batam itu ada orang Karawang yang tidak mau pulang ke Karawang. Dia di sana di Pemda bagian penataan tentang kota Batam. Jadi kota Batam itu yang menata orang Karawang. Orang Karawang. Dia sampai nggak mau pulang ke Karawang Pak Karda. Oke, jadi itu anak kita tuh dimanapun boleh. Tidak lagi bicara suku bangka. Orang Karawang jadi penonton. Jadi gawe atau siapa udah jadi penonton. Turun ke handap sosialisasikan aing teh nyaon bupati. Nyaon bupati gak kita gue ini mah. Ya kudu gitu dong, kudu gogorokannya ke Pak Karda. Ya kan, sosialisasikan Pak Marzuki. Iya kan ya we mau tinggalkan pasnya wae lah. Gitu wae. Harus turun kita ke lapangan, ya kan? Kita harus menang dan kita memang kalau mau berkuasa harus mengorbankan berjibaku, tenaga, pikiran, waktu untuk kemenangan kita dan untuk kekuasaan kita. Siap? Siap menang? Siap menang? Harus gitu dong. Udah apa? Lanjut. Belum, masih setengah jam. Saya kan janji tadi paling sedikit 1 jam, kalau paling lama 2 jam saja mungkin yang saya bisa sampaikan, karena nanti Mas Yunus juga belum nyumbang lagu. Pak Haji nanti selain pidato juga sama saya suruh nyanyi juga nanti kan, selain yang lain-lainnya. Itu saja yang saya bisa sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan di hati ibu bapak semuanya, para pengurus partai anak ranting dan ranting. Selamat bekerja, selamat berjuang. Pulang dari sini kita ke rumah masing-masing, sudah mulai bekerja. Waktu kita tinggal 2 bulan untuk mencapai kemenangan ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka! Merdeka! Marjo kami! Marjo kami! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ijtibaa'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba wa la taj'al mustabihan alaina fanadhillan sabilik wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Karda Wiranata, Ketua DPC PDI Perjuangan. Yang saya hormati Bapak Toto Suripto, Ketua DPRD Kabupaten Karawang. Yang saya hormati pengurus PAC, dan yang saya hormati para pengurus ranting dan anak ranting. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang jelas tidak mengurangi rasa hormat dan rasa takdim dari saya. Sebelum saya lanjutkan sambutan ini, saya kira bapak-bapak dan ibu-ibu ini kelihatannya sudah letih sekali. Sudah loyo ya. Namun saya ingin bertanya, ibu-ibu tiasa Sunda teu? Tiasa Sunda teu, Bu? Baik, lamun tiasa Sunda, saya akan melanjutkan sambutan ini pakai bahasa Madura saja. Hah? Ada enggak yang punya suami atau istri orang Madura, Bu? Ada? Ini saya kasih bocoran aja ya, ini tapi rahasia sebenarnya. Kalau ada perempuan nikah sama orang Madura, biasanya rezekinya itu digampangkan oleh Allah. Kalau nggak percaya, kalau bapak-bapak punya anak gadis, boleh didaftarkan ke orang Madura. Tapi harus melalui saya. Setuju? Tadi kita sudah mendengarkan bersama ya pidatonya ketua kita, Bapak Karda Wiranata. Kalau saya amati tadi, mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu masih ingat, ada 3 kali ya menyebutkan ada istrinya 1, 2, 3. Betul apa enggak tadi? Jadi kalau kata syair bahasa Arab begini, man ahabba syai'an faqad aksara dzikruhu. Jadi barang siapa menginginkan sesuatu, maka biasanya sesuatu itu sering disebutkan. Kesimpulannya, Pak Karda ini pingin kawin lagi. Sekarang saya tanya, apa yang salah kalau pingin lagi? Hah? Gak ada yang salah kan? Yang bermasalahnya begini, ada nggak yang mau sama Pak Karda? Hah? Itu yang menjadi masalah besar. Tapi menurut informasi sudah 48 yang mendaftar sekarang katanya. Aplaus buat Pak Karda, ketua kita. Baik, mungkin saya teruskan ya. Jadi mohon maaf ini Pak Panwas, ada Panwas ya. Di sini mungkin saya tidak akan menyampaikan visi misi di sini, apalagi program kerja, karena ini juga bukan ajang kampanye, tapi ini adalah konsolidasi internal partai yang memang sudah ditugaskan oleh DPP PDI Perjuangan. Saya di sini hanya ingin menyampaikan tentang pertemuan saya dengan Ibu Ketua Umum, sehingga saya direkomendasikan melalui partai
PDI Perjuangan yang kita cintai ini. Ibu Mega bertanya kepada saya, Pak Marzuki, apa tujuan Bapak ingin jadi Bupati Kerawang? Saya jawab, saya ini Bu, ingin berterima kasih kepada masyarakat Kerawang. Saya ingin menghibahkan tenaga, pikiran, bahkan harta saya untuk perubahan Kerawang ke depan yang lebih baik. Ibu Mega bertanya lagi, apa korelasinya berterima kasih kepada masyarakat Kerawang dengan ingin menjadi Bupati Kerawang? Saya katakan 26 tahun yang lalu saya datang dari mana Bu? Saya Bu, ada yang kenal nggak? Hah? Dari Madura ya Bu ya? Hah? Sudah pasti kalau hitam kayak gini udah pasti orang Madura ya Bu ya? Hah? 26 tahun yang lalu saya datang dari Madura ke Kerawang tidak membawa apa-apa. Saya hanya membawa pakaian yang saya pakai. Miskin amat ya Bu ya. Kasihan deh loh katanya. Saya hanya memakai pakaian yang saya hanya membawa pakaian yang saya pakai. Tetapi setelah tinggal di Kerawang, menetap di Kerawang, berusaha di Kerawang, beristri orang Kerawang. Kebetulan istri saya itu juga ada sahabatnya Haji Dedeh ini ada di sini ada Haji Dedeh. Itu sahabatnya istri saya. Mohon maaf istri saya itu cantik Bu, makanya saya nggak bawa ke sini. Takut nanti teman-teman pengurus PAC atau ranting ini nanti jadi cemburu ke saya. Makanya saya nggak bawa, saya hanya bawa 2 artis di sini. Ini pun juga jadi rebutan Bu sama ketua. Saya nggak kebagian. Punten Bu, mohon maaf Bu. Gosip Bu, iya. Biar tidak loyo, soalnya loyo ini anak-anak ini Bu. Iya. Iya. Lanjut enggak? Ya. Jadi saya ini memang lahir bukan di Kerawang. Tetapi saya tidak menyesal. Jadi orang Madura tidak menyesal. Karena itu adalah domainnya Allah. Itu adalah takdir yang kita semua tidak bisa menolak. Coba kalau dulu saya boleh usul, mungkin saya ingin lahir di Wadas ini kan. Minimal kalau lahir di Kerawang, punya kulit putih, tidak hidung seperti saya ini. Itu minimal. Tapi kalau boleh usul lagi, biarkan saya mengakhiri hidup di bumi Kerawang yang kita cintai ini. Ini sebagai bentuk kecintaan saya terhadap seluruh masyarakat Kerawang yang sangat saya banggakan. Menjadi bupati itu bukanlah tujuan saya. Menjadi bupati itu bukan target saya. Tetapi menjadi bupati itu adalah sarana untuk memperluas kapasitas saya dalam menjalankan amal soleh. Setuju? Beda sambutannya ketua Nahdlatul Ulama sama ketua DPC kan? Iya, nggak ada yang nyebutkan istri 1, 2, 3. Jadi artinya bukan tidak pingin Bu, karena belum ada yang daftar. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya suruh nyanyi apa enggak nih? Hah? Nyanyi. Tadi udah janji. Baik, karena saya sudah janji, ya ini perlu dijelaskan ya. Saya dengan Bung Yunus ini sama-sama jago nyanyi. Cuman ada satu perbedaannya. Kalau Bung Yunus ini jago nyanyi di TV, kalau saya jago nyanyi di kamar mandi. Jadi kalau nanti ada suara-suara fals, harus dimaklumi ya. Ya, karena saya ingin menyalami bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, karena ini perintah dari Ibu Ketua Umum. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu berkenan untuk bersalaman dengan saya. Bapak-bapak dan ibu-ibu tahu nggak dua artis ini? Ini calonnya siapa ini? Hah? Calonnya siapa? Calonnya siapa?
Berarti calon bupatinya nggak kebagian dong? Hah? Biarkan, saya mau nyari sekarang di bawah. Oke. Sudah. Jangan pura-pura
Oke, terima kasih kepada para pengurus ranting dan anak ranting. Siap-siap. Satu, bahwa saya untuk dilantik sebagai pengurus ranting dan anak ranting PDI Perjuangan Untuk dilantik sebagai pengurus ranting dan anak ranting PDI Perjuangan sepenuhnya kepada A. Pancasila dan Undang-Undang Dasar pribadi. 3. Bahwa saya akan memegang rahasia partai Akan memegang rahasia partai yang menurut sifatnya harus saya rahasiakan. yang menurut sifatnya harus saya rahasiakan. 4. Partai dengan ajas kekeluargaan. Partai dengan ajas kekeluargaan. 5. Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, Akan bekerja dengan jujur, adil, rajin, dan bersemangat untuk kepentingan partai, dan semangat untuk kepentingan partai, negara dan bangsa. negara dan bangsa. Menjadi Bupati Kabupaten Karawang Kabupaten Karawang dan Tubagus Dedi Suwandi Gumelar dan Tubagus Dedi Suwardi Gumelar sebagai Wakil Bupati Kabupaten Karawang sebagai Wakil Bupati Kabupaten Karawang periode 2015-2020. periode 2015-2020